Kita lanjut kuliah yang kedua. Untuk kuliah yang kedua ini adalah farmakologi pada pasien lansia atau geriatrik. Jadi ini adalah outline kuliah kita hari ini, ya, sama seperti tadi. Lalu ini adalah kita akan membahas apa sih yang terjadi, ya, perubahan apa yang terjadi pada farmakokinetika pasien-pasien geriatrik. Nah, pada pasien lansia ini sebenarnya akan terjadi perubahan yang signifikan. Ya, perubahan yang signifikan terutama seiring dengan bertambahnya usia. Apa saja yang terpengaruhi? Ya pasti ada 4 aspek tadi ya, ada absorpsi, ada distribusi, ada metabolisme, dan ada eliminasi obat. Oleh karena itu ya, ketika terjadi perubahan ini, maka perlu diperhatikan ya bagaimana kita memberikan obat untuk memastikan efektivitas dan menghindari efek samping. Nah, pada proses absorpsi ya, meskipun perubahannya tidak terlalu signifikan secara umum, akan tetapi sangat mempengaruhi absorpsi obat pada lansia. Karena pada lansia itu akan terjadi penurunan motilitas dari gastrointestinal dan penurunan produksi asam lambung. Nah, akibatnya apa? Nah, akibatnya dapat memperlambat waktu pengosongan lambung dan mempengaruhi obat-obatan yang membutuhkan lingkungan asam untuk absorpsi ya, seperti zat besi dan vitamin B12. Selain itu juga, pada pasien lansia itu akan terjadi perubahan kebiasaan makan. Perubahan kebiasaan makan ini sangat variatif adik-adik ya, bisa karena memang sudah ada kelemahan secara mekanis. Jadi pada pasien lansia biasanya struktur gigi itu sudah mungkin tidak sekuat ketika pasien itu masih muda atau masih dewasa ya maksudnya ya. Jadi ketika mereka sudah mungkin ada yang ompong, mungkin juga nanti ada yang keluhan-keluhan gigi lainnya, maka mereka akan cenderung untuk menjadi sulit untuk makan, ya. Nah, selain itu juga biasanya seiring dengan peningkatan usia akan banyak penggunaan obat-obatan yang mungkin bisa saja di luar resep. Jadi misalnya mereka mengkonsumsi obat ya, mungkin dari hasil bertanya atau dari hasil pengalaman dari tetangga atau sebagainya, atau penggunaan-penggunaan herbal yang tidak didiskusikan terlebih dahulu. Nah, terus juga di mana kedua ini ya nanti akan ditunjang dengan adanya perubahan fisiologis ya berupa pengosongan lambung yang lambat, itu akan menimbulkan gangguan terhadap penyerapan dari obat yang akan mereka konsumsi. Sedangkan pada aspek distribusi, pada pasien lansia itu akan terjadi penurunan massa otot. Dan yang paling banyak apa? Yang banyak meningkat adalah lemak tubuh ya. Nah, ini juga nanti akan mempengaruhi proses dari distribusi obat itu sendiri. Karena seperti yang adik-adik yang sudah kita diskusikan bahwa obat itu sebenarnya ada dua. Ada yang sifatnya larut pada air, ada sifatnya larut pada lemak. Sehingga obat-obat yang larut lemak seperti misalnya benzodiazepin itu akan memiliki waktu paruh yang lebih lama karena komposisi lemak pada pasien lansia itu lebih tinggi dibandingkan tidak lansia ya. Nah, sebaliknya obat-obat yang larut dalam air itu mungkin memerlukan dosis yang lebih rendah. Kenapa? Karena ternyata pada pasien lansia air tubuh volumenya itu mengalami penurunan. Nah, selain lemak dan air, ternyata juga ada penurunan protein plasma. Ya, jadi ada penurunan serum seperti albumin. Nah, ini juga nanti akan berkaitan dengan pengikatan obat, sehingga obat-obat yang bebas, ya, itu konsentrasinya akan meningkat, ya. Karena dia meningkat, maka toksisitasnya juga akan lebih meningkat. Oke, selanjutnya untuk proses metabolisme pada pasien lansia itu akan terjadi penurunan fungsi hati. Ya. Biasanya penurunan fungsi hati ini nanti akan mempengaruhi aktivitas dari enzim metabolisme seperti sitokrom P450. Akibatnya kenapa kalau terjadi penurunan fungsi, maka obat-obatan yang dimetabolisme di hati
ya, seperti diazepam, teofilin, itu akan memiliki waktu paruh yang lebih lama. Karena waktu paruhnya lama, resiko akumulasi dan efek sampingnya juga akan meningkat. Proses fase 1 dan fase 2 juga akan mengalami gangguan, ya, sehingga fase 1 ya, tapi dari fase 1 dan fase 2 yang lebih terganggu itu biasanya adalah di fase 1. Nah, jadi metabolisme akan mengalami penurunan. Bisa karena memang ada penurunan fungsi hati, ya, di mana kita ketahui bahwa memang fungsi hati yang pada pasien lansia itu akan memiliki kemampuan recovery lebih rendah dibandingkan tidak lansia, ya. Dan juga tidak menutup kemungkinan karena ada perubahan pola makan, otomatis akan ada perubahan berupa defisiensi zat gizi tertentu yang akan mempengaruhi metabolisme. Nah, selanjutnya untuk eliminasi, pada pasien lansia juga akan terjadi penurunan fungsi ginjal, ya. Jadi penurunan fungsi ginjal, ya, hingga 1% per tahun. Itu setelah usia 40 tahun. Akibatnya, ketika terjadi penurunan fungsi ginjal, maka eliminasi obat melalui ginjal, ya, terutama obat-obat misalnya seperti aminoglukosid, digoxin, itu akan menjadi lebih lambat juga, ya. Dan penyesuaian dosis itu sangat penting sekali bagi pasien dengan gangguan ginjal untuk menghindari akumulasi obat dan efek toksik. Nah, perubahan farmakokinetik pada pasien lansia ini kenapa kita perlu khawatir ya, mengapa kita perlu pahami, karena memang perubahan ini nanti akan menyebabkan resiko efek samping dan toksisitas obat. Oleh karena itu, pemberian obat pada populasi ini harus disertai dengan pemantauan ketat dan penyesuaian dosis berdasarkan kondisi fisiologis individu. Oke. Ya, baik, selanjutnya adalah beberapa perubahan farmakodinamik ya pada pasien lansia. Ya, ini adalah bagaimana tubuh lansia itu merespon obat yang seringkali berbeda dari orang yang lebih muda karena ada beberapa perubahan baik itu pada reseptor obat, pada respon reseptor dan kemampuan adaptasi tubuh. Di belakang saya lagi ada yang ulang tahun. Oke. Baik, untuk yang penurunan jumlah dan sensitivitas reseptor pada lansia, jumlah sebenarnya ya, tentu saja reseptor-reseptor untuk obat-obat tertentu. Dia bisa berkurang atau dia berkurang atau dia bisa menjadi lebih kurang sensitif. Jadi secara jumlah dia berkurang reseptornya atau bisa jadi reseptornya tetap jumlah tapi tidak sensitif. Misalnya contohnya adalah reseptor beta adrenergic ya. Di mana reseptor beta adrenergic ini nanti akan mengalami penurunan fungsi sehingga obat-obatan seperti beta blocker itu akan menjadi kurang efektif dalam menurunkan tekanan darah dan meningkatkan denyut jantung pada lansia. Lalu yang kedua, perubahan yang kedua itu biasanya terjadinya respon peningkatan terhadap obat tertentu. Pada beberapa obat seperti antikoagulan, misalnya warfarin, sensitivitas obat ini justru meningkat. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Karena ada perubahan dalam jalur koagulasi dan penurunan kemampuan hati untuk metabolisme obat. Sehingga lansia itu akan lebih rentan terhadap efek samping seperti pendarahan. Lalu yang ketiga, itu perubahannya adalah efek yang meningkat pada sistem saraf pusat. Nah, obat-obatan yang seperti benzodiazepin dan opioid itu efeknya lebih kuat pada pasien lansia. Mengapa bisa demikian? Karena pada pasien lansia, permeabilitas sawar darah otak itu akan mengalami peningkatan. Sedangkan fungsi metabolismenya akan mengalami penurunan. Akibatnya, efek samping yang dihasilkan oleh penggunaan obat-obat pada sistem saraf pusat itu akan berlebihan dan meningkatkan resiko jatuh atau kebingungan. Sehingga perlu sekali dilakukan penyesuaian dosis.
Lalu untuk yang poin keempat yang terjadi adalah penurunan efektivitas obat lain. Ya, penurunan efektivitas obat lain ini untuk beberapa kelas obat seperti bronkodilator, biasanya pada lansia itu mengalami penurunan respon farmakodinamik. Mengapa bisa demikian? Karena adanya perubahan fisiologis pada paru-paru, ya. Jadi sistem pernapasan yang bertambah seiring usia. Jadi semakin usia bertambah, maka fisiologis dari paru-paru dan sistem pernapasan itu akan menurun. Nah, perubahan-perubahan ini nanti yang akan menyebabkan lansia itu lebih rentan terhadap efek samping, ya, dan perlu pengaturan dosis yang lebih hati-hati, ya. Dan penyesuaian terapi itu perlu disesuaikan untuk memastikan keamanan dan efektivitas dari obat yang digunakan pada lansia. Ini adalah beberapa obat-obatan yang sering digunakan oleh pasien lansia ya. Jadi berdasarkan penyakit ya, ada obat yang sering digunakan pada susunan saraf pusat, obat kardiovaskular, obat antimikroba, dan obat antiinflamasi atau obat pada obat mata. Oke. Oh, yang naga motor itu ya? Andy. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada pasien lansia, ya, mengapa efek samping obatnya itu terjadi peningkatan? Karena memang selain ada perubahan fisiologi seperti farmakokinetik dan farmakodinamik tadi, ada juga faktor lain seperti polifarmasi. Jadi polifarmasi itu merupakan penggunaan obat yang banyak secara bersamaan. Dan akibatnya, penggunaan obat-obat tersebut akan meningkatkan resiko terjadinya interaksi obat dan efek samping. Nah, beberapa efek samping yang sering dialami lansia itu
Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi ada selain ada perubahan farmakokinetik dan farmakodinamik, maka ada juga faktor lain seperti polifarmasi, ya. Nah, jadi apa saja sih efek-efek samping obat yang sering dialami oleh lansia? Itu yang pertama adalah biasanya adanya sedasi dan kebingungan. Jadi obat-obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat ini kan tadi akan lebih mudah meningkat efeknya. Nah, efek tersebut akan menyebabkan kebingungan dan penurunan fungsi pada pasien-pasien lansia. Ya, jadi seringkali ya ketika penggunaan obat-obat sistem saraf pusat yang tidak disesuaikan dosisnya akan meningkatkan resiko jatuh dan cedera pada pasien lansia. Jadi ketika kita memberikan obat-obatan yang mengarah ke sistem saraf pusat pada lansia itu benar-benar harus dipantau dengan ketat untuk mencegah efek samping serius. Terutama kalau pasien itu sudah mengalami demensia atau penurunan kognitif lainnya. Lalu yang kedua, efek samping apa sih yang biasa terjadi itu adalah hipotensi ortostatik. Ya, beberapa obat hipertensi dan diuretik itu dapat menyebabkan hipotensi ortostatik, yaitu penurunan tekanan darah yang terjadi ketika pasien dari duduk tiba-tiba berdiri. Ya, nah efek samping ini nanti akan menyebabkan pusing, ya, pusing dan tentu saja resiko jatuh, ya, yang bisa jadi akan berakibat fatal pada lansia. Kenapa fatal? Karena pada lansia biasanya akan terjadi banyak proses degeneratif. Bisa ada osteoporosis, bisa mungkin ada gangguan penglihatan. Jadi ketika dia jatuh, maka perlu diperhatikan. Jatuh itu bisa berdampak yang berat bagi pasien-pasien lansia. Lalu yang berikutnya, efek samping yang akan terjadi itu adalah gangguan pencernaan dan pendarahan. Mengapa? Ini merupakan efek samping yang sering karena pada pasien lansia itu akan mulai banyak mengalami nyeri. Entah itu nyeri sendi, ya, entah itu nyeri lutut dan sebagainya. Nah, akibatnya ketika mereka masuk ke fase kehidupan yang mungkin banyak nyeri, mereka akan menggunakan obat-obat anti nyeri, ya, seperti antiinflamasi, NSAID, nah, seperti ibuprofen, ya, misalnya, ya, atau natrium diklofenak dan sebagainya. Nah, ketika penggunaan obat-obat ini diberikan secara rutin, dikonsumsi secara rutin tanpa evaluasi, ya, yang memadai, maka akan terjadi proses lambung, ya, membran lambung, akibatnya akan menjadi gastritis. Tidak jarang, proses gastritis yang kronis itu akan menyebabkan terjadinya pendarahan gastrointestinal. Ya, apabila pasien-pasien tersebut juga ada konsumsi antikoagulan lainnya seperti warfarin. Ya, oleh karena itu efek yang paling sering muncul pada pasien lansia itu adalah gangguan pencernaan dan pendarahan. Lalu yang berikutnya itu adalah efek samping seperti hipoglikemi. Ya, pada pasien lansia yang mengkonsumsi obat hipoglikemik seperti insulin dan sulfonylurea, itu resiko hipoglikemianya akan meningkat. Kenapa? Karena ada penurunan ginjal, fungsi ginjal dan hati, di mana nanti akan mempengaruhi eliminasi dari obat-obatan tersebut. Biasanya lansia itu tidak sadar, ya, kalau ada perubahan-perubahan awal hipoglikemi, sehingga kondisi yang tidak disadari ini lama-lama jika tidak terdeteksi akan menimbulkan masalah yang lebih serius. Lalu yang berikutnya adalah yang paling sering efek samping terjadi adalah retensi urin, ya, atau eh, jadi retensi urin. Nah, obat-obatan mungkin pada pasien lansia ini ada beberapa obat-obatan yang sering dikonsumsi itu berupa antidepresan, trisiklik, ya, atau obat-obat antihistamin atau obat antikolinergik, ya. Ini ternyata dapat menyebabkan retensi urin. Terutama pada pasien apa? Pada pasien pria, ya, yang mengalami pembesaran prostat. Retensi urin ini sebenarnya dapat apa ya, membuat kualitas hidup pasien lansia itu menjadi buruk, ya. Dan juga dia akan meningkatkan resiko infeksi saluran kemih.
Nah, karena adanya peningkatan ini, maka penting sekali bagi para dokter itu untuk mengevaluasi penggunaan obat-obat pada pasien lansia. Mungkin kita perlu perhatikan apakah kita perlu tambah dosis, ataukah kita perlu kurangi dosis, atau kita perlu deprescribing ya, dihentikan obatnya jika tidak diperlukan. Ya, hal ini mungkin akan dapat meminimalisir efek samping yang mungkin nanti akan ditimbulkan. Ya, selain memang pemberian obatnya ya harus dilakukan pemantauan yang ketat, ya. Ya, jadi hal-hal tadilah ya. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan efek samping obat dan biasanya efek samping obat apa yang biasa dialami oleh pasien lansia. Baik. Nah, ini juga merupakan salah satu kesalahan ya yang sering terjadi pada pemakaian obat, di mana pada pasien lansia ini yang pertama mungkin ada faktor ketidakpatuhan ya. Jadi misalnya lupa ya atau tidak dimakan ya, atau juga misalnya mereka menggunakan obat-obatan yang tidak disampaikan ke dokter. Karena seperti yang adik-adik ketahui dan perlu saya garis bawahi, terkadang beberapa orang itu menyadari bahwa, mmm, penggunaan herbal itu tidak ada efek samping. Tapi saya tekankan bahwa penggunaan herbal bukannya tidak ada efek samping, tapi dia minimal efek samping. Ada efek sampingnya, tapi mungkin lebih minimal. Oleh karena itu, makanya ketika melakukan anamnesis terhadap pasien, ayo digali, obat apa sih Pak yang konsumsi di rutin? Yang rutin dikonsumsi, obat apa yang biasanya dimakan? Nah, itu harus benar-benar digali, karena ada beberapa obat ya, misalnya adik-adik menggabungkan antara aspirin dengan ginkgo biloba, ternyata akan meningkatkan risiko pendarahan. Oleh karena itu, harus digali di anamnesis sehingga ketika sudah diberikan aspirin, tolong tidak lagi diberikan herbal seperti ginkgo biloba. Oke, baik, kita lanjut lagi. Berikutnya, untuk ketidakpatuhan ya. Mengapa bisa seorang lansia itu tidak patuh dalam pengkonsumsian obat? Yang pertama, pada pasien-pasien lansia, itu bisa jadi ada perubahan status ekonomi. Mungkin dulunya dia adalah seorang pegawai, ya. Mungkin dia dulunya adalah seorang pejabat. Nah, ketika dia memasuki pasien lansia, mungkin ya dia mungkin tidak ada penghasilan lagi, atau mungkin dia tidak tercover di asuransi lagi, sehingga ketika pemberian obat dirasakan terlalu mahal, maka mereka tidak bisa meng-afford-nya. Lalu yang kedua, bisa jadi terlalu banyak obat yang diberikan oleh dokter, sehingga pasien menjadi bingung. Lalu juga misalnya ada penyakit-penyakit terdahulu ya, penyakit terdahulu yang mungkin, tidak disampaikan dengan si dokter ya. Misalnya dia ada riwayat alergi apa, nah tapi tidak disampaikan. Nah sehingga dia akhirnya ketika makan obat tersebut tidak cocok langsung merasa, "Ah, obat ini nggak bisa dimakan lagi," seperti itu. Atau bisa jadi pada pasien tua ini sebenarnya kan sudah ada kelainan secara fisiologis, dia juga ada secara mekanik. Misalnya dia ada artritis, ada tremor, ada gangguan penglihatan. Oleh karena itu ketika memberi obat kepada pasien, jangan berikan obatan yang sifatnya seperti sirup. Jadi usahakan berikan dalam bentuk tablet. Nah, jika dia tidak bisa kita berikan dalam bentuk tablet juga harus diperhatikan, jangan berikan obat tablet yang terlalu besar. Ketika kita memberikan obat yang terlalu besar, pada pasien lansia kan ada gangguan disfagia biasanya, ada kesulitan dalam menelan. Nah, kalau terlalu besar ya pasti tidak akan dimakan obatnya karena untuk ditelan aja sulit. Dan juga ada kemungkinan gangguan penglihatan. Ya, jadi bisa jadi memang ada gangguan penglihatan sehingga mengakibatkan si pasien sulit untuk membedakan obat yang diberikan. Oleh karena itu mungkin perlu diberikan yang berwarna-warni obatnya untuk memudahkan. Nah, jadi secara aspek praktis ya, pengobatan pada lansia memerlukan pendekatan khusus ya, yang mempertimbangkan perubahan fisiologis, polifarmasi, serta risiko efek samping. Perhatikan ya dalam persiapan obat untuk pasien lansia yang pertama adalah penyesuaian dosis. Ya.
Jadi usahakan memberikan dosis yang rendah dan ditingkatkan secara bertahap. Jadi jangan langsung berikan dosis yang tinggi, tapi berikan dosis rendah, dipantau, dan kalau memang perlu peningkatan, dilakukan peningkatan secara bertahap. Yang kedua, pilihlah obat dengan profil keamanan yang baik. Ya, jadi obat-obat yang sifatnya memiliki efek samping berat seperti obat antikolinergik ya, antihistamin, antidepresan trisiklik sebaiknya dihindari ya, karena dapat mempengaruhi fungsi kognitif dan menyebabkan efek samping lainnya seperti sembelit, retensi urin dan kebingungan. Ya. Nanti kalau kalian ingin mengetahui atau mengidentifikasi obat yang sebaiknya dihindari pada lansia, silakan cari tentang BIRS kriteria ya. Oke, yang selanjutnya adalah lakukan manajemen terhadap polifarmasi. Jadi, jika memang harus memberikan polifarmasi, silakan diberikan, tapi lakukan evaluasi berkala ya. Jadi kalau sudah tercover, boleh dilakukan penghentian ya. Berikan saja yang kira-kira diperlukan oleh si pasien. Dan yang keempat, pastikan perlu adanya penyederhanaan dari rezim obat ya. Regimen obatnya perlu disederhanakan. Karena kalau jadwal obatnya terlalu kompleks, ya, maka akan kesulitan, ya. Oleh karena itu mungkin perlu dilakukan misalnya dengan dosis harian, ya. Jadi cari obat-obat yang lepas lambat, ya. Atau pakai pengemasan blister multidosis. Dan yang kelima itu adalah pengelolaan efek samping, ya. Jadi efek samping itu, ya, harus dievaluasi ya. Jadi dokter itu fungsinya adalah memantau juga tanda-tanda toksisitas secara teratur. Jika memang dosisnya terlalu tinggi maka diturunkan. Atau kalau memang tidak bisa diturunkan lagi ganti dengan obat lain yang lebih minimal efek samping tapi efektif. Dan yang berikutnya adalah jangan lupakan bahwa perlu sekali edukasi dan keterlibatan pasien. Ya, edukasi ini sebenarnya penting ya dalam kepatuhan dan pengelolaan efek samping. Ya, jadi usahakan memberikan edukasi bahwa obat yang mereka konsumsi ini manfaatnya seperti apa, terus kemungkinan efek samping yang timbul nanti seperti apa, ya. Dan ketika kita ingin mengambil keputusan, kita coba melibatkan pasien, ya. Dengan demikian maka kita akan berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan dan kepuasan mereka terhadap terapi yang kita berikan. Ya, dan harapan terakhir adalah memang harapan kita bahwa pengobatan yang kita berikan itu aman dan efektif ya, dengan risiko efek samping minimal, dengan tujuan pada akhirnya adalah meningkatkan kualitas hidup dari pasien lansia tersebut. Oke, baik. Ini adalah kuliah kita yang kedua. Untuk kuliah geriatrik, saya rasa sudah cukup ya. Kita punya satu slide lagi untuk yang farmakologi kehamilan. Kita langsung mulai saja ya, Dek, untuk farmakologi kehamilan. Kita agak cepat karena sudah agak sorry. Baik, apakah sudah tampil? Sebentar saya cek. Sudah tampil ya. Baik. Nah, ini adalah farmakologi kehamilan dan menyusui. Namun di sini akan lebih ditekankan ke eh, farmakologi selama kehamilan. Mengapa farmakologi kehamilan ini merupakan salah satu bentuk yang masuk dalam kondisi khusus? Karena pada pasien-pasien kehamilan perlu sekali dilakukan penyesuaian ada nyawa si ibu dan nyawa si janin. Sebagian besar obat-obatan itu akan dapat melintasi sawar darah atau plasenta dan ASI, sehingga dapat menimbulkan efek ya, baik itu efek terapeutik maupun efek negatif pada janin dan bayi. Beberapa faktor yang mempengaruhi masuknya obat ke plasenta itu ada berupa faktor fisikokimia obatnya sendiri, ya, terus kecepatan obat melewati plasenta dan jumlah obat yang mencapai janin, terus lama pajanan obatnya, bisa jadi karakteristik distribusi di berbagai jaringan janin,
Yang kelima, stadium perkembangan plasenta dan janin saat terpajan ke obat dan efek obat-obat yang digunakan dalam kombinasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya obat ke plasenta itu sangat dipengaruhi dengan kelarutannya dalam lemak, ya. Derajat ionisasinya, ukuran molekulnya, dan ikatan proteinnya. Semakin larut dalam lemak, maka obat-obat tersebut akan lebih masuk ke plasenta karena sawar plasenta itu merupakan sawar impermeable yang terdiri dari lemak. Nah, oleh karena itu penggunaan obat-obatan yang larut dalam lemak itu harus disesuaikan dan dihindari jika memang dia dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya. Misalnya pada penggunaan tiopental, ya, itu dapat meningkatkan resiko terjadinya henti napas pada janin. Lalu yang kedua adalah derajat ionisasi. Semakin mudah terionisasi, maka obat tersebut akan susah untuk menembus. Contohnya adalah obat golongan salisilat. Lalu yang ketiga, ya, semakin besar molekul, maka semakin sulit juga obat tersebut untuk menembus ke sawar plasenta. Contohnya obat apa? Obat heparin. Lalu yang keempat, semakin obat itu bebas, ya, maka obat itu semakin mudah menembus membran, ya. Nah, kelarutan dalam lemak dan tingkat ionisasi. Nah, ini contohnya tadi ya. Kita maka konsentrasinya juga akan meningkat. Semakin mudah terionisasi, sirkulasi di dalam janin juga rendah. Contohnya adalah suksinilkolin, tubokurarin, dan salisilat. Ini adalah ukuran molekul. Kalau dia berat itu 250 sampai 500. Kalau dia eh, molekul besar itu lebih dari 1000, kalau sedang 500 sampai 1000, kalau dia rendah itu 250 sampai 500. Heparin ini sebenarnya molekulnya sangat besar. Oleh karena itu penggunaannya jauh lebih aman dibandingkan dengan warfarin. Ya. Oleh karena itu pada ibu-ibu hamil pemilihan antikoagulan yang aman adalah sebaiknya menggunakan heparin. Lalu selain itu ada pengangkut plasenta ya. Jadi di plasenta itu sendiri sebenarnya ada transporter yang akan mempengaruhi pompa balik dari obat ke sirkulasi ibu. Jadi ada P-glikoprotein yang disandi oleh gen MDR1 dan juga nanti ada transporter BCR4 dan MRP3 di membran plasenta ya. Yang membuat nanti gliburit itu konsentrasinya di janin lebih rendah. Lalu yang terakhir tadi kan ada tentang ikatan protein. Namun perlu menjadi catatan, meskipun obatnya kurang larut lemak ya dan mudah terionisasi, jika obatnya kurang larut lemak, dia mudah terionisasi, ya, ikatan obat ini baru ada efeknya dengan protein, ya, baru dia bisa ada efek. Tapi kalau misalnya dia memang sifatnya sangat larut lemak, ikatan protein mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap perjalanan dari obat tersebut untuk masuk ke sawar plasenta. Karena memang kelarutan itu sangat menentukan sekali obat itu menembus sawar plasenta atau tidak. Oke. Nah, ternyata di dalam plasenta sendiri itu ternyata ada proses metabolisme ya. Jadi selain dia juga sebagai pelindung ya, sebagai pelindung dan sebagai pintu keluar masuknya nutrisi dan juga obat-obatan dari ibu dan anak, ternyata di dalam plasenta itu sendiri ada suatu proses metabolisme di mana ketika dia misalnya diberikan etanol ya, maka proses metabolismenya itu akan meningkat ya, menyebabkan terjadinya reaksi toksisitas. Kalau pentobarbital dia akan teroksidasi. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ternyata dari beberapa penelitian menyatakan bahwa plasenta itu juga bisa terjadi metabolisme. Nah, ini adalah pemakaian obat selama menyusui. Tidak lagi saya jelaskan karena tadi sudah saya sampaikan. Nah, cuman yang ini berikutnya adalah apa sih yang terjadi ya, perubahan apa yang terjadi pada ibu hamil sehingga mereka merupakan salah satu kelompok yang masuk dalam kelompok khusus ya, yang mengapa mereka perlu mendapat perhatian. Jadi ternyata pada ibu hamil itu ada perubahan farmakokinetik ya, merupa terjadinya penurunan sekresi asam lambung. Ketika sekresi asam lambung menurun, maka pH lambung akan meningkat.
dan penyerapan obat asam lemah akan terganggu. Selain itu juga akan terjadi penurunan motilitas GI tract. Pada proses distribusi, volume plasma dan cairan ekstrasel itu akan meningkat pada ibu hamil. Sehingga kadar obat darah akan menjadi lebih kadar obat dalam darah akan menjadi lebih rendah. Dan pada akhir kehamilan akan terjadi juga penurunan albumin serum. Nah, untuk proses metabolisme akan terjadi peningkatan tingkat protein. Untuk eliminasi, pada akhir kehamilan akan terjadi peningkatan aliran darah ginjal. Kenapa? Karena terjadi peningkatan volume cairan ekstraseluler. Sehingga dengan adanya peningkatan ini akan mengakibatkan proses eliminasi obat juga menjadi terganggu. Efek obat itu sebenarnya banyak. Ada efek terapeutik, ada efek toksik, ada efek letal, dan ada efek teratogenik. Efek terapeutik adalah efek yang adik-adik harapkan ya terhadap si pasien. Jadi misalnya ada efek terapeutik pada ibu, ada efek terapeutik pada janin. Misalnya kalau pada ibu ya diberikan glikosida jantung dan diuretika akan mengakibatkan untuk meringankan penyakit gagal jantung ya. Kalau insulin akan dapat mengatasi diabetes gestasional. Kalau efek obat pada janin ketika diberikan kortikosteroid pada usia prematur akan membantu proses pematangan paru. Kalau diberikan fenobarbital ya ternyata bisa mencegah ikterus pada neonatus. Nah, sedangkan untuk efek toksik ini akan terjadi bila ada gangguan fisiologik atau biokimia pada janin. Contohnya apa? Misalnya pada pasien-pasien dengan neonatal withdrawal syndrome atau pasien-pasien yang diberikan AC inhibitor ketika hamilan. Jadi AC inhibitor ini merupakan suatu kontraindikasi penggunaannya pada waktu kehamilan. Ya, karena dia dapat menyebabkan kerusakan ginjal pada janin. Atau penggunaan dietilsbestrol ya pada ibu hamil ternyata dapat menyebabkan adenokarsinoma pubertas pada janin yang nanti akan dilahirkan. Jadi bisa jadi efek samping itu, efek toksik itu tidak langsung, tapi bisa jadi butuh waktu bahkan sampai berpuluh-puluh tahun baru akan menimbulkan efek. Nah, selanjutnya adalah efek teratogenik ya. Kalau teratogenik mungkin adik-adik sudah pernah ada yang dengar bahwa efek ini akan menimbulkan malformasi anatomik ya pada pertumbuhan organ janin. Nah, obat-obatnya biasanya seperti apa? Adalah golongan obat-obat yang sifatnya asam lemah. Seperti thalidomid yang paling populer, asam valproat, isotretinoin, dan warfarin. Oleh karena itu hati-hati penggunaan obat-obatan ini ya, karena dia dapat menimbulkan efek teratogenik. Ya, thalidomid ini mungkin adik-adik akan familiar ini kalau seandainya pemberiannya bisa menyebabkan penyakit vokumelia ya yang seperti itu ya. Jadi kehilangan ekstremitas ya pada janin yang dilahirkan. Atau bisa jadi juga misalnya adanya langsung gangguan pertumbuhan intrauterin pada pasien-pasien yang merokok selama kehamilan. Ya, atau pasien-pasien yang adiksi alkohol itu bisa jadi menyebabkan terjadinya keguguran atau keterlambatan neurokognitif. Nah, sampai saat ini sebenarnya belum diketahui ya bagaimana efek teratogenik itu bekerja. Jadi ada 4 teori, ada yang menyatakan dia bekerja langsung pada jaringan ibu dan janin. Ada yang kedua dia berteori yang menyatakan bahwa ada gangguan nih aliran O2 dan nutrisi ya. Yang ketiga adanya perubahan jaringan janin secara langsung dan yang keempat adanya peranan kurangnya substansi esensial asam folat misalnya ya. Nah, contohnya apa? Misalnya bisa jadi ya kalau adik-adik bisa lihat pada pasien-pasien yang pengguna alkohol itu bisa jadi dia ada akumulasi menyebabkan terjadinya fetal alkohol syndrome ya, di mana dia akan berpengaruh terhadap sistem saraf pusat, pertumbuhan dan wajah dari si bayi. Nah, masalah efek yang ditimbulkan itu sangat dipengaruhi dengan bagaimana proses perkembangan embriologi dari si janin. Jadi ini adalah tahapan perkembangan embriologi ya di minggu keberapa mereka terpapar. Ya, jadi kalau dia terpapar di minggu keempat itu biasanya dia akan menyerang ke sistem saraf pusat ya seperti itu. Tapi kalau dia minggu keenam, oh mungkin sistem saraf pusat udah oke nih, dia akan mengganggu misalnya di ekstremitas atau di mata.
Nah, jadi pada dasarnya, apa sih prinsipnya penggunaan obat pada kehamilan ini? Yang pertama, pertimbangkan jika memang tidak perlu obat, maka tidak usah dilakukan pengobatan dengan menggunakan obat konvensional. Jika memang harus pakai obat, maka pilih berdasarkan benefit dan risikonya. Usahakan benefitnya lebih banyak daripada mudaratnya. Yang ketiga, jangan menggunakan obat-obatan baru pada pasien-pasien hamil. Ya, jadi kalau misalnya ada pengawaran dari Medrep, misalnya obat-obatan baru, jangan pernah digunakan pada pasien-pasien dengan kelompok khusus. Tapi carilah obat-obatan yang sudah familiar, sudah umum digunakan, sehingga penelitian-penelitian terkait itu sudah lebih lengkap. Lalu yang keempat, yang pasti adalah sangat hindari polifarmasi pada pasien-pasien kehamilan. Dan yang kelima, jangan lelah, jangan malas untuk mencari tahu tentang keamanan obat. Nah, beberapa klasifikasi yang bisa kita jadikan patokan itu adalah menurut FDA ada kategori A, B, C, D, X. Yang bisa kita gunakan dan aman itu adalah A dan B. Ya. Nah, namun sekarang pada tahun 2015 sebenarnya sudah ada pergeseran, ya. Maksudnya sudah ada metode baru yaitu FDA sudah mengeluarkan Pregnancy and Lactation Labeling Final Rule, ya. Jadi ada informasi khusus, ya, informasi khusus terkait dengan apakah penggunaannya dengan pregnancy seperti apa, penggunaannya di laktasi seperti apa, dan mungkin efek dari obat tersebut terhadap reproduksi, ya, misalnya untuk kehamilan, infertilitas, kontrasepsi dan sebagainya juga seperti apa. Jadi nanti bisa diklik ya di slide-nya kalau kalian ingin membaca tentang Pregnancy and Lactation Labeling Drugs Final Rule. Oke. Ini adalah mungkin contoh soal ya, tapi mungkin kita tidak ke sini dulu ya karena ini mungkin belum masuk ke blok 24. Baik, ini adalah slide terakhir. Mungkin sekian dulu kuliah kita hari ini. Apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Sekali lagi saya mohon maaf ya karena memang jika ada gangguan-gangguan sinyal atau memang karena ada perubahan timeline yang tidak sesuai. Jika tidak ada yang ingin didiskusikan, tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. wabarakatuh. Terima kasih, Dok.